Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baik yang di dalam gereja maupun yang berada di dalam rumah masing-masing. Oh puji Tuhan, kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Kita mau beribadah bersama-sama. Merayakan syukur kita mau merayakan karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Oh, dengan segenap hati saudara, kita mau menyembah memuji Tuhan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Di atas pujian, katakan saat ku menyembahmu. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, saat ku memujimu, kau bertahta di atas. Mari angkat hati kita, angkat hatiku. Kami mau pandang kekudusan-Mu Tuhan Yesus, kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu,
Kami mau memandang kekudusan-Mu Yesus. Haleluya. Oh syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari angkat hati kita saudara. Oh haleluya. Ku angkat hatiku. Oh pandanglah kekudusan Tuhan Yesus. Kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Pandang kekudusan Tuhan. Kekudusan-Mu. Mari sembah Tuhan. Aku sembah. Puji-Mu. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Oh kami mau Tuhan lebih lagi menikmati kasih-Mu, menikmati ibadah ini Tuhan dengan rasa sukacita yang mendalam di hati kami. Terima kasih Bapa, berkati ibadah pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Oh haleluya. Oh bersyukur pada pagi hari ini saudara, Roh Kudus tercurah di tempat kita masing-masing. Haleluya. Oh silakan kalian berdiri saudara. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan
terima kasih Tuhan. Kau sudah menurunkan Roh Kudus-Mu kepada kami. Karya-Mu benar-benar kami rasakan di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Dia sudah hadir di sini saudara. Roh Kudus menjadi penolong buat kita. Haleluya. Katakan Roh Kudus hadir di sini. Hadir di sini. Oh, mengalir di bait suci. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sekali lagi Roh Kudus hadir di sini. Hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, haleluya, lebih sungguh saudara. Katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Oh, haleluya, katakan tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Allah turut bekerja, karena Roh Allah. Turut bekerja di antara kita. Oh, haleluya. Roh Allah turut bekerja. Roh Allah bekerja atas kita. Haleluya. Oh, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, dan perbuatanmu kepadamu. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Syukur kepadamu. Glory, haleluya.
tujukan kepadamu. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Segala pujian dan syukur kami Tuhan hanya bagi Engkau, Allah yang teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu hadir dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, untuk segala mujizat-Mu, untuk penyertaan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan menerima Tuhan demi kebenaran daripada-Mu. Berkati setiap hati kami Tuhan, supaya kami siap untuk mendengar firman-Mu, kami dapat menyimpannya Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami Tuhan. Amin. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan, dan kami akan selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Amin. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau Allah menyertai, mengurapi hamba-Mu, memberikan hikmat pada hamba-Mu Bapak Gembala, sehingga apa yang disampaikan oleh beliau itu benar-benar daripada-Mu Tuhan. Pujilah Engkau Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Mari Bapak Gembala. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Salam, selamat pagi. Pertama-tama saya mengucapkan selamat merayakan Hari Pentakosta. Puji Tuhan, selamat merayakan Hari Pentakosta bagi Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang di rumah. Salam Pentakosta. Gitu ya. Yang betul sebutannya Pentakosta, bukan Pantekosta. Karena di Surabaya ini ada Panteria. Nanti saya khawatir saudara salah sebut ya. Jadi yang betul Pentakosta, artinya hari yang ke-50. Di mana saat ini gereja-gereja, baik gereja aliran Protestan maupun Pentakosta karismatik, ya, Pentakosta Injili, gereja Injili, itu merayakan hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hari yang ke-10 setelah Yesus naik ke surga. 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem murid-murid berkumpul, sejumlah 120 orang berkumpul di sana untuk menantikan datangnya Roh Kudus, ya, penggenapan janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, pagi hari ini saudara, tema yang akan kita pelajari bersama firman Tuhan berjudul Roh Kudus tinggallah di dalamku. Holy Spirit dwell in us. Ya. Roh Kudus tinggallah di dalamku. Saudaraku, hari-hari ini gereja Pentakosta, ya, di seluruh penjuru dunia terutama, mereka berkobar-kobar sampai mengadakan doa puasa selama 10 hari. Ya, menantikan kedatangan Roh Kudus. Setiap hari di gereja berkumpul, berdoa, berpuasa, ya. Dan pas minggu ini mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus. Wah. Apakah ini sesuatu hal yang salah? Tidak, ya. Tetapi jangan sampai kita terjebak dengan yang namanya tradisi. Banyak kan orang percaya itu gereja Tuhan itu terjebak dengan tradisi sehingga kehilangan arti yang seharusnya kita pahami dengan benar. Esensi dari sebuah perayaan sukacita. Ya, saya tidak ingin saudara kehilangan ini. Karena ini poin pentingnya. Ya. Saya tidak menyalahkan yang mengadakan doa 10 hari. Saya juga tidak menyalahkan gereja yang tidak mengadakan doa 10 hari seperti gereja kita. Ya. Dulu pernah kita lakukan itu. Tetapi setelah saya meneliti kebenaran firman Tuhan, saya temukan jangan sampai kita terjebak dengan sebuah ritual tradisi yang akhirnya kita kehilangan makna. Ya, Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Kita tidak perlu menanti-nantikan kedatangan Roh Kudus. Kalau saudara menantikan kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta, seolah-olah Roh Kudus datangnya setahun sekali. Ya Pak ya?
Ini kan konsep yang salah. Pengurapan Roh Kudus terjadi cuma setahun sekali. Lalu setelah diurapi, ngapain? Bikin dosa lagi. Terus Roh Kudus keluar masuk gitu ya. Keluar masuk ya kan. Kau datang dan pergi sesuka hatimu gitu. Gak bisa saudara. Nah pada pagi ini saya akan mengajak kita untuk melihat kebenaran. Jangan sampai kita salah fokus. Bahkan ada gereja yang menyatakan ya Pentakosta yang ketiga. Waduh, ada Pentakosta pertama itu di Yerusalem. Pentakosta kedua tahun 1906 di Azusa Street, Amerika, abad 19. Sekarang ini Pentakosta ketiga. Wah, di YouTube rame ini saudara. Apa itu Pentakosta ketiga? Yaitu pencurahan Roh Kudus yang terjadi lebih hebat dibanding di Azusa Street. Lawatan Tuhan atas gereja-gereja di Asia. Dan pemberitaan Injil akan semakin luar biasa. Penuaian besar sedang terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ya, oke silakan saja. Tetapi satu hal, jangan sampai kita terjebak. Jangan sampai kita keliru memahami mengapa Roh Kudus itu harus dicurahkan. Mengapa kita harus tinggal di dalam Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Kenapa? Untuk apa tujuannya? Roh Kudus harus tinggal di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah pagi ini yang akan kita bahas bersama melalui firman Tuhan. Tolong slide saya dimunculkan Mbak. Ya. Lawatan Allah lebih dahsyat. Fokus gereja dan orang percaya saat merayakan hari Pentakosta umumnya yang dikejar-kejar itu manifestasinya. Demonstrasi kuasa Roh Kudus. Hal-hal yang dilihat itu. Ya. Mujizat, kesembuhan ilahi, karunia Roh Kudus yang belum dapat bahasa lidah. Ayo maju, didoakan tumpang tangan, kurang mantep diurapi minyak. Tirukan saya berdoa lawa, lalu lawa. Pendeta yang ngomong laba, jemaat yang ikuti laba. Jadi Spiderman nanti, laba merah. Nah ini salah saudara. Bahasa lidah tidak bisa diajarkan sebab saya tahu ada seorang hamba Tuhan mengajarkan itu. Sehingga jemaat akhirnya niru-niru. Padahal glosolalia itu bahasa lidah itu dorongan Roh Kudus. Ada gereja kita ini gereja aliran karismatik. Kita mengakui penggunaan bahasa lidah. Tetapi kenapa jarang dipraktekkan di gereja, di jemaat? Kenapa? Karena Alkitab sendiri katakan, kalau kita berbahasa lidah, itu kita membangun diri kita sendiri. Ini bahasa doa kita. Daripada saya berbahasa lidah setengah jam, saudara ngerti apa yang saya ucapkan, saya pun juga gak ngerti apa yang saya ucapkan. Lebih baik saya pakai bahasa Indonesia, yang saudara ngerti, betul? Saya juga ngerti. Karena Paulus katakan orang berbahasa lidah itu, akal budinya tidak memberikan faedah. Bukan tidak sadar loh ya, sadar. Tetapi kita tidak bisa memahami bahasa yang terungkap itu. Karena itu dari Roh Kudus. Lidah saudara mengucapkan kata-kata yang saudara sendiri tidak mengerti artinya. Memang ada yang bisa menafsirkan karunia bahasa lidah. Makanya disarankan di jemaat kalau ada yang berbahasa lidah, harus ada yang menafsirkan. Supaya menjadi berkat membangun jemaat. Gitu ya. Ini yang penting ya. Jangan kita terjebak dengan fokus yang keliru. Pemberitaan Injil ke seluruh dunia sebelum Yesus datang, penuaian besar. Amin. Harus terjadi. Amanat agung Yesus Kristus harus disampaikan, pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini memang amanat agung Tuhan. Ini tugas gereja. Ini tugas setiap orang percaya, saudara dan saya. Bukan hanya tugas seorang penginjil, seorang gembala, tapi saudara sebagai umat pilihan Tuhan. Amin. Pertinyi ini. Sudahkah saudara
melakukan hal ini? Sudahkah saudara menjadikan bangsa-bangsa murid Tuhan? Sebelum engkau menjadikan orang murid Tuhan, apakah engkau sudah dimuridkan? Makanya gereja yang sehat itu gereja yang memuridkan, mendidik, melatih orang percaya, mendewasakan murid Kristus dalam ajaran Injil Kristus yang murni. Ini penting saudara, makanya kenapa di GET Kemenangan Iman ada komsel, ada Bible Study melalui AMI. Itu tujuannya untuk memperlengkapi saudara, memuridkan saudara. Amin. Kalau saudara tidak dimuridkan, saudara tidak menjadi dewasa. Kalau tidak dewasa, ya tidak bisa melakukan amanat agung Tuhan. Dan ini bukan perkara yang mudah. Makanya kenapa Yesus katakan kepada murid-murid sebelum naik ke surga, di Lukas 24 ayat 49, tinggallah di kota ini sampai engkau diperlengkapi oleh kekuasaan yang dari tempat yang maha tinggi. Tinggallah di Yerusalem, tunggu di sana. Aku akan minta kepada Bapa supaya Dia memberikan kepadamu penolong yang lain. Karena tidak mungkin saudara kita bisa melakukan kehendak Bapa, perintah amanat agung Tuhan ini tanpa pertolongan Roh Kudus. Sampai di sini bisa mengerti ya, kaitannya kehadiran Roh Kudus dengan amanat agung Tuhan. Jangan fokusnya PI pemberitaan Injil tapi tidak dimuridkan. Ini terjadi saudara. Ketika para misionaris dari Eropa datang ke Indonesia, di Maluku, terjadi penginjilan yang luar biasa, banyak orang diselamatkan di sana. Tapi setelah misionarisnya pulang, karena tidak dimuridkan, misionarisnya pulang ke Eropa, ya jemaat yang ditinggal kembali lagi percaya kepada dukun-dukun, roh-roh nenek moyang. Ibadah di gereja masih, tapi juga masih percaya kuasa-kuasa lain. Ini akibat tidak dimuridkan. Sehingga mereka nggak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Maka dari itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang murid Kristus itu adalah orang yang mau dididik dan dilatih. Seorang murid Kristus itu adalah seorang yang sudah selesai dengan masalah dirinya, masalah dosanya, masalah kodrat dosanya, sudah selesai dengan manusia lamanya dan sudah masuk dalam manusia, kehidupan sebagai manusia yang baru. Ini murid Kristus. Seorang murid Kristus yang sejati itu setia. Artinya mau melakukan, menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Seperti yang Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan kepadaku. Ini tugas setiap murid Kristus. Dan ini bukan perkara mudah. Karena musuh yang kita hadapi bukan dari luar, tapi dari dalam ini. Banyak orang Kristen terjebak. Ketika hari Pentakosta yang digantikan manifestasi, Tuhan aku belum bisa berbahasa lidah. Berikan aku bahasa lidah. Oh lawa gitu. Tuhan aku belum dapat penglihatan. Berikan aku penglihatan. Pak Pendeta tumpang tangan kasih minyak urapan. Gitu. Yang diingat itu toh. Yang dikejar itu. Makanya Paulus katakan kejarlah karunia yang utama. Apa artinya karunia yang utama? Karunia yang berguna bagi pembangunan tubuh Kristus. Dapat karunia rohani hanya untuk pamer. Kamu sudah bisa bahasa lidah. Wah, gerejaku besok bahasa lidah. Kalau oleh pelayanan, semua pelayan Tuhan harus bisa berbahasa lidah. Pendetaku merenungi sedikit langsung bahasa lidah. Oh, lagi longgo langsung bahasa lidah. Mau minum teh bahasa lidah dulu. Saudara yang tidak begitulah. Kita ini salah kaprah saudara. Mengerti ya saudara ya. Silakan saudara kalau memang diberi karunia bahasa lidah, pakai itu untuk membangun dirimu, bahasa doamu. Tapi jangan sampai saudara salah mengerti.
bahwa yang dimaksud kepenuhan Roh Kudus bukanlah seperti itu. Ya. Tanpa pertolongan dari Roh Kudus tidak mungkin seorang bisa menjadi murid Kristus yang sejati. Tanggal 30 Mei 2020. Saya pernah khotbahkan ini di gereja ini. Pas hari Pentakosta. Tidak tahu saudara ingat apa enggak. 30 Mei 2020. Karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Yang pertama baptisan Roh Kudus. Dibersihkan, Roh Kudus membawa pada pertobatan yang sungguh-sungguh, itu baptisan Roh Kudus. Jadi ada baptisan air, dan ketika saudara masuk kolam baptisan air, lu baptisan Roh Kudus, apa tandanya Pak? Yaitu perubahan hidupmu. Banyak juga yang salah kaprah, baptisan Roh Kudus ditandai dengan kamu bisa berbahasa lidah. Jadi belum bahasa lidah, belum dibaptis Roh Kudus. Ini juga tidak tepat saudara. Ya, Alkitab tidak pernah mengajarkan begitu. Yang kedua, karya Roh Kudus adalah penuh Roh Kudus. Kita mengalami kepenuhan di dalam Roh Kudus, membawa kita pada hidup dalam kesucian, sehingga kita menjadi saksi Kristus. Yang karya yang ketiga adalah kita dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu membawa hidup kita pada satu tingkat kedewasaan, kesempurnaan seperti yang Bapa kehendaki. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapa adalah sempurna, menjadi serupa dengan Kristus. Ini 3 karya Roh Kudus. Dan pagi ini kita fokus ke yang kedua. Apa yang dimaksud dengan kepenuhan Roh Kudus? Nah, ada 2 macam kepenuhan Roh Kudus. Secara temporer dan permanen. Saudara pilih yang mana? Temporer atau permanen? Permanen ya. Ya. Sesuatu permanen. Apa artinya permanen? Tetap nggak kemana-mana ya, tetap. Kalau masih sewa rumah, kontrak sana, kontrak sini, belum permanen, betul ya? Ya. Jadi belum menetap. Nah, kita akan belajar ini. 2 macam kepenuhan Roh Kudus secara temporer dan permanen. Di umat perjanjian lama kita temukan ini saudara. Bahwa Roh Kudus itu sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Ya. Contohnya saja Saul. Saul mengalami kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan para nabi. Tapi perhatikan, fokusnya pada tanda-tanda, tidak mengubah karakter. Makanya Saul itu ketika kepenuhan Roh Kudus, genah hidupnya. Tapi Roh Kudus meninggalkan dia, jahat hidupnya. Tahu maksudnya ya? Loh Pak, masuk Roh Kudus ngono Pak, keluar masuk. Sebenarnya saudara, yang membuat kita ini dipenuhi Roh Kudus atau tidak, itu bergantung siapa sih sakjane sebenarnya? Iya, respon kita. Kalau saudara tidak mau karaktermu diubahkan, engkau tidak mau dibawa dalam hidup dalam kesucian, Roh Kudus itu Roh Kudus, Roh Suci. Dia tidak ingin ada sesuatu yang najis dari dirimu. Kita ini bait Allah. Bait Allah yang model kayak apa saudara? Apa bait Allah tapi jadi sarang penyamun? Nah, jangan heran Tuhan Yesus marah. Marah di bait Allah. Karena Yesus katakan, rumahku kau jadikan sarang penyamun. Bait Allah ini adalah tubuh kita, hidup kita. Makanya bukan lagi sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Kalau orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, sudah dibersihkan dari dosa, sudah diampuni dosanya, maka kita tidak boleh sembarangan hidup di dunia ini. Kita tidak boleh semena-mena, kita merusak bait Allah ini, kita kotori dengan tabiat-tabiat kita yang berdosa. Kebiasaan lama kita tidak boleh lagi. Manusia lama itu harus betul-betul mati. Dan ini tidak mudah saudara. Saya sendiri masih pelihara monster di sini. Yang sewaktu-waktu bisa muncul kalau saya beri makan. Betul? Ya. Kita bisa nyanyi, ku telah mati, nyanyi. Oh nyanyi apa susahnya nyanyi?
Tapi coba menghadapi satu tantangan ujian, proses kehidupan. Apakah kita bisa membuktikan yang muncul dari diri kita itu adalah manusia baru kita. Kasih kita diuji, betul? Kesabaran kita juga diuji, betul? Penguasaan diri kita juga diuji, betul? Ya itulah yang namanya proses hidup, saudara. Tuhan tahu nggak mudah. Tidak mudah menjalani kehidupan kekristenan ini, lebih-lebih saudara dan saya yang sudah menerima karya Kristus. Di dalam zaman PL saudara, Yesus belum datang, betul ya? Anak manusia belum inkarnasi, ya, belum menjadi manusia dan mati di kayu salib. Orang-orang perjanjian lama mereka berjuang hidup kudus saleh, itu betul-betul mengandalkan kekuatannya sendiri. Betul? Iya, mereka harus menghadapi tantangan yang besar. Tidak ada pertolongan bagi mereka. Makanya di perjanjian lama kalau sudah lihat, ada tokoh yang memulai dengan baik, tapi mengakhiri dengan sesuatu hal yang salah. Siapa itu? Contohnya Salomo. Raja penuh hikmat, tapi akhir hidupnya gimana? Dia mengikuti ilah-ilah istri-istrinya itu. Ironis kan? Abraham bapak orang percaya, bapak orang beriman. Saudara lihat perjuangan Abraham untuk menjadi bapak orang percaya. Gak mudah saudara. Abraham juga sempat jatuh, betul ya? Dia berbohong. Dia menikahi siapa? Budak perempuan istrinya, yaitu Hagar. Kalau dia tidak kawin dengan Hagar, nggak akan muncul Bani Ismail. Saudara ini terjadi, dia kesalahan. Tapi kita disuruh untuk meniru siapa? Teladan Abraham. Imannya dia. Makanya di Ibrani pasal 12 saudara baca. Bagaimana perjuangan Abraham di situ. Dia tidak bisa melihat tanah perjanjian sampai akhir hidupnya. Tapi dia bisa melihat tanah perjanjian kekal yang Tuhan sediakan. Tuhan menghargai perjuangannya. Kembali ke tadi. Ya. Di zaman perjanjian lama, kepenuhan Roh Kudus sudah terjadi. Misalnya pada Saul. Juga pada Bileam. Bileam sebenarnya nabi yang baik, saudara. Tapi karena yaitu tadi, dia lebih terpikat dengan tawaran dunia ini, ya, diiming-iming oleh raja, diancam, diintimidasi, akhirnya Bileam pun mengikuti perkataan raja itu untuk mengutuki bangsa Israel. Sementara kepenuhan Roh Kudus yang disebut permanen itu adalah itu akan membentuk saudara dan saya menjadi manusia yang mulia, karakter yang diubahkan. Di PL ada apa? Ada contohnya, yaitu Yusuf anak Yakub. Dia dipulihkan karakternya. Dia bisa mengampuni saudara-saudaranya yang menjual dia. Di umat perjanjian baru, karya Roh Kudus, orang penuh Roh Kudus harus ditandai dengan apa? Menghasilkan buah Roh Kudus. Saya berkali-kali sampaikan di sini, buah Roh Kudus itu satu paket. Jangan saudara pecah-pecah. Buah Roh Kudus kasih, bentuknya seperti anggur. Buah Roh Kudus sukacita, bentuknya seperti apel. Tidak seperti itu saudara. Buah Roh Kudus itu satu paket, satu buah 9 rasa. Itu loh. Kalau sudah beli martabak Volcano yang harganya 150.000. Martabak terang bulan. Oh terang bulan, sorry. Martabak manis maksudnya. Orang Bandung bilang martabak manis atau terang bulan. Volcano yang harganya 100.000 itu, wah, itu ada berapa rasa saudara, varian rasa. Tapi terang bulannya satu, ya itulah gambaran kekristenan kita. Tuhan menuntut kita orang-orang umat perjanjian baru yang sudah menerima karya Roh Kudus. Kita menghasilkan buah karakter itu, 9 karakter itu. Dan tidak boleh ada yang didiskon. Dengarkan baik-baik.
Kita ini senengannya kan ada diskon potongan. Beli apa-apa minta potongan gitu. Sale, gak boleh saudara. Buah Roh Kudus tidak untuk disil, didiskon. 9 karakter ini kita harus hasilkan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu perbedaannya. Umat perjanjian lama meskipun sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, tetapi masih ada kelemahan, masih ada kekurangan. Ya. Sedangkan umat perjanjian baru, tuntutan Allah dalam hidup kita adalah supaya kita menjadi dewasa. Menjadi anak-anak yang dewasa, bukan anak-anak yang gampangan. Ya, karena yang memerintah bersama Kristus dalam kerajaannya itu adalah anak-anak yang dewasa. Sekali lagi catat baik-baik. Saudara harus bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Tuhan, dewasa dalam karaktermu, engkau menjadi serupa dengan Kristus. Ini perbedaan tujuan Allah dalam kehidupan orang percaya, baik di PL maupun PP. Nah, saya jelaskan lagi. Kepenuhan Roh Kudus secara temporer itu, yang dikejar itu karunia-karunia roh, bukan buah Roh Kudus. Main jangan heran, loh dia dapat penglihatan loh om, tapi om ngomongi, kan, loh dia berbahasa lidah setengah jam, gak mandek, tapi lek maki-maki orang, lah iki roh Allah apa roh kuda, Roh Kudus roh kuda, ini kepenuhan apa kesurupan? Repot kan, banyak kan begitu ya, banyak saudara. Dapat karunia mujizat, waduh, akhirnya kesaksian hidupnya enggak benar. Banyak seperti itu saudara. Makanya jangan saudara, saya enggak anti mujizat, saya percaya mujizat. Tapi saudara jangan terjebak dengan mujizat, tanda-tanda ajaib. Karena mujizat itu adalah tanda, simeon. Coba tunjukkan Mbak. Nih. Tanda. Mujizat itu bukan tujuan, tapi tanda, petunjuk, rambu-rambu buat kita. Nah, Yesus banyak mengadakan mujizat kepada orang Israel itu supaya mereka melihat bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah, dan mereka percaya. Makanya di Injil Yohanes pasal 6, Yesus katakan, kamu mengikut aku bukan karena kamu percaya, tapi karena kamu habis makan roti itu dan kenyang. Ayo, banyak orang Kristen begitu, ikut Tuhan karena yang dicari mujizat. Saya ikut Tuhan karena saya sudah disembuhkan dari sakit penyakit yang tidak ada obatnya. Akhirnya saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan karena Tuhan pulihkan ekonomi. Leka dipulihkan, ninggalin Tuhan. Saya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan karena keluarga saya dipulihkan. Kalau enggak dipulihkan, nah ini saudara, pertanyaannya ini loh saudara. Mujizat itu tanda, bukan tujuan. Ya, tujuan utama kita itu adalah supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Ingat ini umat PB loh ya, umat perjanjian baru yang sudah menerima karya Kristus. Di umat PL perjanjian lama, mereka tidak dengar berita ini. Mereka tidak mendengar berita tentang ini. Mereka hanya dengar tentang nubuat, tentang kehadiran Mesias. Seorang perawan akan mengandung, ya kan? Mereka hanya dengar nubuat. Tapi kita umat perjanjian baru, kita sudah menerima karya Kristus di kayu salib. Oleh karena itu jangan orang Kristen ya fokus kepada kepenuhan Roh Kudus secara temporer. Mujizat itu akan berlalu. Tetapi kasih itu bicara tentang karakter, itu akan tetap selamanya. Nanti di Wahyu 20:12 kita itu akan menghadapi tata pengadilan Kristus. Yang diperintah itu apa pertanggungjawabannya? Perbuatan kita saudara, karakter kita. Bukan karunia rohmu yang ditanya. Di surga tidak perlu karunia roh. Ya. Orang percaya yang belum dewasa,
tidak akan mengalami kepenuhan Roh Kudus secara permanen, tetapi hanya secara temporer. Mungkin dia dulu jahat, Pak, sekarang dia baik. Ya, mungkin ada tanda, tapi karakternya tidak berubah. Orang baik itu kan bisa dibuat-buat, betul? Di depan, oh iya Pak Gembala, shalom Pak Gembala, puji Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita semua, haleluya. Tapi di luar sana, saya tidak tahu. Demikian juga saya bisa pura-pura di hadapan saudara. Saya senyum, apa kabar saudaraku? Tuhan mengasihimu. Tapi saudara tahu apa yang saya lakukan di luar? Ketemu nih seminggu sepisan. Online mana? Ya kan? Kita bisa pura-pura. Kita bisa tunjukkan Simeon itu, tanda itu. Wah, jadi orang yang seperti orang diurapi Tuhan. Berapa hari yang lalu ada seorang anak Tuhan menghubungi saya, WA. Kak Kris, saya minta tolong bapak mertua saya. Kenapa bapak mertuamu? Ini Pak kayak orang kesurupan. Ya, sakit, setahun kena stroke. Lalu yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata yang baik tapi kata-kata kotor. Miso-miso Pak, senengane Pak. Ya itu kan ada kuasa lain gitu. Terus gimana? Saya berikan jam 10 malam saudara. Lah maksud aku di mana tempatnya? Sidoarjo. Lah maksud aku harap rono Sidoarjo. Ya, enggak mau saya. Saya katakan kamu punya kuasa. Ya. Lah gue pikir hamba Tuhan kok dukun ngono ta. Doa tumpang tangan. Nah saudara siapa? Halo? Saudara juga punya kuasa yang sama kok. Amin? Nah ini kan salah kaprah saudara. Salah kaprah. Saya ulangi lagi ya. Orang percaya yang belum dewasa tidak akan mengalami kepenuhan Roh Kudus secara permanen. Tetapi hanya secara temporer. Mungkin ada tanda-tanda baik. Tetapi sebenarnya karakternya tidak berubah. Kelihatan di mana Pak? Ketika ada persoalan, ketika ada tekanan, ketika ada himpitan, ketika ada gesekan. Ketok wis. Eleke ketok. Nah ini saudara, ini PR. Saya juga berjuang. Kita sama-sama berjuang. Makanya di Yohanes 14 ayat 16, Tuhan berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain, saya jelaskan di sini dan jangan saudara salah mengerti. Penolong yang lain itu dari kata parakletos, artinya penasehat, penghibur. Apa maksudnya di sini? Supaya parakletos itu, penasehat ajaib itu, dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Kata menyertai itu dari kata meno. Meno artinya dwell. Dwell itu artinya tinggal, menetap. Permanen. Yesus minta kepada Bapa di sorga, supaya setelah dia naik ke surga, Bapa memberikan kepada murid-muridnya, orang percaya, gerejanya, yaitu penasehat, penghibur yang akan menyertai, yang akan tinggal menetap dalam diri setiap orang percaya. Kenapa? Karena tantangan yang kita hadapi itu lebih besar, saudaraku. Lebih berat. Dunia ini semakin hari semakin jahat. Tantangan hidup, beban hidup tambah berat. Ya. Kita perlu kehadiran Roh Kudus. Menetap, bukan keluar masuk. Itu zaman PL. Di gereja penuh Roh Kudus, di luar gereja penuh roh kuda lumping. Kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Nah, gitu kan. Kesurupan habis. Angel. Piring terbang terus. Krompiang, glodak, gobrak gitu kan. Gak ada damai sejahtera. Itu namanya saudara umat PB tapi nuansa PL. Perjanjian lama.
ketika di ibadah, ya ada yang mustahil gitu. Dan dia di luar sana, wes kompromi dengan yang lain. Sedih hati Tuhan. Berpikir Roh Kudus itu kayak keluar masuk begitu. Makanya kita harus jaga saudara. Tugas kita yang berat itu adalah apa? Menjaga diri kita. Menjaga hati kita. Bukan Tuhan yang menjaga hatimu ya. Jangan keliru ya. Inilah kau menjaga hatiku. Lo jagalah hatimu. Alkitab katakan Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Bukan Tuhan yang menjaga hatimu. Engkau sendiri yang harus menjaga hatimu. Agar saudara dan saya tetap apa? Memiliki hati yang bersih. Hati yang berkenan kepada Tuhan. Supaya roh Allah itu betul-betul meno. Tinggal menetap di hati kita. Saudara, air dalam gelas ini bersih. Betul? Ada kotoran? Kalau nggak percaya lihat, bersih kan? Kalau airnya ini bersih, masih tak pencet, tetap yang keluar air bersih. Satu hari saya kasih lumpur, tak masuk no gelas ini, tak biarkan 1 jam, maka lumpur itu akan mengendap di sini ya. Tak pencet, ya masih bersih. Tapi ketika saya pencet dengan keras, ketika saya goncang-goncangkan gelas yang ada lumpurnya ini, yang keluar apa saudara? Kotor. Itulah hati kita saudara. Berat. Hidup dalam kesucian itu berat, tidak mudah. Itu butuh perjuangan. Itu butuh penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Kalau saudara hidup tidak punya penyerahan diri yang total kepada Tuhan, saudara seperti gelas yang diisi lumpur. Kelihatannya baik, tetapi ketika persoalan, pergumulan hidup yang berat menekan saudara, menghimpit saudara, ketika saudara seiman mengecewakan engkau, ketika pasangan hidupmu melukai batinmu, ketika mertuamu yang tadinya menyayangi saudara jadi benci kepada saudara, kayak di film India itu. Nah itu ya kan, sing film India. Nah itu, wah kalau hatinya tidak bersih, keluar lumpur saudara. Yang keluar bukan lagi pujian tapi sumpah serapah. Dongak nundang cepat mati. Wah mati selesai sudah. Tak mati-mati tak racun nang kopi ini. Tak kasih pupuk sianida, wis. Ya kan? Loh ini saudara, ini hati-hati loh. Ini monster. Roh Kudus bisa tinggal menetap dalam hati kita kalau kita juga punya andil di situ. Jangan seperti Saul. Ya, dia masih kompromi dengan dunia ini. Salah satu penghalang kita. Orang yang masih duniawi tidak dapat mengenal Roh Kudus dengan baik. Nih, tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Roh Kudus itu tidak akan tinggal menetap di hidup orang percaya yang masih bersifat duniawi. Pikirannya cuma keinginan daging, keinginan mata dan gangguan hidup. Ya, gak bisa. Hidupnya masih dikuasai spirit dunia ini. Mungkin tadi saya katakan dia bisa jadi baik sih. Dulu mencuri sekarang nggak nyuri. Dulu pembohong nggak bohong. Bisa, itu bisa diupayakan. Tetapi orang-orang model kayak begini, tapi kalau pikiran hatinya masih dikuasai oleh keinginan duniawi ini, bersifat duniawi malahan, dia tidak akan bisa menjadi sempurna seperti yang Bapa kehendaki. Ini loh saudara. Izinkan pagi ini Roh Kudus menetap dalam hatimu. Permanen. Caranya gimana Pak? Gampang. Miliki hubungan yang intim, dekat dengan Tuhan. Saya tidak perlu tanya, saudara sudah saat teduh, ikut tanggung jawab pribadimu. Kalau saudara baru Kristen bertobat, saya tanya wajar. Lah jenengan wis 20 tahun ikut Tuhan, ada yang 50 tahun ikut Tuhan.
Ada seorang murid saya kelas 9, bingung daftar sekolah. Ini saya saksikan saudara. Saya tidak malu, walaupun saya juga merasa gagal. Ya, Pak, tolong Pak, saya kok pendaftaran saya belum keluar Pak. Ini sudah mendekati hari penutupan. Ya kamu berdoa toh Mas. Saya tidak bisa berdoa Pak. Hah? 3 tahun kamu jadi murid saya, kamu tidak bisa berdoa? Saya gagal jadi gurumu. Saya ngomong begitu. Iya Pak, saya malu. Nah disitulah saya mulai masuk penginjilan di sini. Kalau kamu malu, itu berarti ada gambar dirimu yang belum dipulihkan. Jadi mulai tidak bahas PIN, tapi bahas tentang dirinya, saudara. Banyak orang Kristen begitu kok. Gereja aktif setiap minggu, tapi kalau disuruh giliran doa, suruh berdoa di depan, masih tidak mau doa, betul? Iya banyak. Padahal doa itu kan hal yang mudah sebenarnya. Ini bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kalau dari hal yang sepele saja kita tidak bisa melakukannya, apalagi Tuhan bisa percayakan perkara besar. Mari Bapak Ibu Saudara, ayo, Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Dia sudah ada bersama-sama kita. Ketika engkau mengatakan Yesus adalah Tuhan, Alkitab katakan itu bukan dari dirimu, tapi itu karena Roh Allah yang bersaksi pada dirimu. Nah itu sebenarnya sudah ada Roh Kudus. Tinggal masalahnya, apakah engkau mau hidupmu dipimpin, dikendalikan oleh Rohnya. Tinggal pertanyaannya pada diri kita, apakah kita bisa menjaga hati ini, hidup kita ini, supaya Roh Kudus itu bisa menetap. Caranya yaitu miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Perbanyak waktumu untuk baca firman, perbanyak waktumu untuk berdoa. Jangan sibuk pelayanan itu tidak jamin pertumbuhan iman saudara. Ada orang pelayanan aja cari rupiah itu banyak kok saudara. Saya ditawari khotbah, Pak khotbah 5 kali mau Pak ibadah. Lumayan Pak Kris khotbah dari pagi sampai malam, ibadah kelima, pulang bawa duit 5 juta. Khotbahnya gak susu Pak, 20 menit aja. Keren kan? Keren. Enak ya. Khotbah 5 kali ibadah, khotbahnya pancet, ibadah pertama kan orangnya beda sudah. Ibadah pertama ya khotbah iki, ayat siji ae. Dikai 5 ibadah, mulai aku nggak duit 5 juta. Sopo gak kiwir-kiwir saudara? Bayaran saya sebulan kerja nggak sampai 5 juta. Misalnya sekali action minggu pagi, 5 juta 4 bulan. Genap sebulan saya beli sepeda motor baru saudara. Setahun mobil baru. Iya kan? Iya kan? Kenapa kan? Tapi sudah tidak akan ketemu saya. Tugas penggembalaan saya wakilkan kepada istri saya atau orang-orang yang layak untuk dipercayai. Gembalain di, gembalain lagi show. Saudara tidak begitu, melayani itu jadi kesibukan dan itu tidak membangun karaktermu. Karaktermu terbentuk dari hasil hubungan pribadimu dengan Tuhan. Catat ini. Mengerti saudara? Jadi buatlah Tuhan berkesan dengan perubahan karakter kita. Karena kita menghargai karya Roh Kudus dalam hidup ini. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Kita tadi nyanyikan pujian. Roh Kudus. Iya. Bisa lagu Roh Kudus hadir di sini. Ya. Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Roh Kudus, Roh Kudus
hadir di sini. Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia penghibur dan pemimpinku, penolong di kuasamu, penuhi hidupku, damai sejahtera Kau beri. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus sudah dicurahkan atas gereja Tuhan. Kami umat perjanjian baru, kami sudah menerima karya itu ketika kami memberi hidup untuk percaya kepada Kristus, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Roh Kudus-Mu sudah ada dalam setiap pribadi kami. Hanya saja Tuhan, seringkali kami tidak memberikan kebebasan, memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk betul-betul menguasai hidup kami, tinggal menetap dalam diri kami. Oleh karena kami masih kompromi dengan dunia ini, oleh karena kami masih Tuhan kompromi dengan segala keinginan-keinginan kami yang bertentangan dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami masih bersifat duniawi, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu seringkali menguasai hidup kami Tuhan. Dan inilah yang menghalangi kami Tuhan untuk bisa merasakan Roh Kudus itu menetap di dalam hidup ini. Pagi ini Bapa di sorga, melalui firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, seluruh anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya mulai hari ini dan seterusnya mereka tidak bermain-main dengan kekudusan hidupnya. Yesus sudah mati di kayu salib menyelesaikan masalah dosa kami, dan kami pun diangkat menjadi anak-anak Allah. Kami diberi hak untuk menerima warisan kekal, yaitu kerajaan sorga. Dan satu hari nanti kami akan memerintah bersama Engkau Tuhan dalam kerajaan-Mu. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Kami bersyukur Tuhan buat keselamatan yang Tuhan beri. Biarlah Roh Kudus tinggallah menetap dalam setiap hati kami. Saudara, buka hatimu, izinkan Roh Kudus menjamah hidupmu. Katakan, Roh Kudus tinggallah di dalam hidupku, dan aku mau memelihara kehidupan, menjaga hatiku, pikiranku, supaya selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkaulah Roh kebenaran yang menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Engkaulah penghibur, penasehat kami yang ajaib. Engkau yang akan menguatkan kami di saat kami lemah. Engkau yang menghibur kami di saat kami sedang duka. Duka cita kami bukanlah karena kesalahan dan dosa ini, tapi duka cita yang mendatangkan pertobatan. Ketika kami menyadari bahwa hidup kami masih melenceng dari rencana-Mu Tuhan, kami berduka karena hal itu. Disitulah Roh Kudus hadir menguatkan kami bahwa Engkau Bapa mengasihi kami. Engkau Bapa tidak pernah menolak kami. Seburuk apapun kami, sekelam apapun masa lalu kami, seberat apapun dosa yang kami perbuat, Engkau Bapa yang baik. Yesus Kristus, kasih-Mu cukup untuk mengampuni dosa kami. Kami mau Tuhan menjaga hidup yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.
Shalom, puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita izinkan Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita, menuntun kita, memimpin kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Amin, puji Tuhan. Saya akan sampaikan warta gereja Elim Tabernakel Kemenangan Iman, Minggu tanggal 23 Mei 2021. Yang pertama nanti sore sekolah minggu ceria pukul 5, melalui Zoom meeting kita akan bersama anak-anak akan belajar dalam proyek Filipus untuk anak dengan buku Cilukba, saudara ya. Kalau sudah punya anak-anak, ayo diajak ikut dalam sekolah minggu ceria sore hari ini bersama proyek Filipus. Yang kedua, hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 kita akan bertemu kembali dalam persekutuan keluarga Allah pukul 7:30 secara online melalui Zoom, dan keluarga yang berketempatan, waduh, online kok bisa ketempatan ya saudara ya. Keluarga yang berketempatan Bapak Pramono, pemimpin penyembahan Ibu Lena, dan renungan saya sendiri, Bu Novi. Yang ketiga, hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 pukul 7:30 Youth Victory Elim mengundang saudara yang muda untuk kembali belajar firman Tuhan dan bersekutu bersama supaya iman kita semakin dibangun menjadi generasi muda yang diberkati Tuhan. Yang keempat, hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 pukul 7 diadakan latihan musik untuk persiapan ibadah raya. Hari Minggu yang kelima, hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 pukul 9 kita kembali bertemu dalam ibadah raya yang penuh semangat dan sukacita, yang melayani pemimpin pujian Saudari Tiara Singer, Ibu Asifa. Terima kasih untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara yang rindu untuk menabur, saudara bisa sampaikan melalui rekening BCA atas nama Siska Ayuruli atau melalui Shopee Pay juga atas nama Siska Ayuruli. Yang keenam, tetap dukung dalam doa setiap acara dan program gereja. Tetap setia mengikuti komsel saudara ya. Ada komsel Minggu, ada komsel Jumat. Yang Minggu 2 komsel, yang Jumat 1 komsel. Saudara bisa pilih hari, kalau saudara ingin ikut komsel, saudara bisa menghubungi Bapak Gembala. Ikutlah setia mengikuti acara gereja supaya kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga imun tubuh kita. Dimanapun kita beraktivitas, terapkan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Ketika Yesus naik ke sorga, kami tidak ditinggal sendiri, tetapi Engkau memberikan Roh Kudus di dalam hidup kami. Roh Kudus yang memimpin dalam setiap hidup kami, untuk kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu mari Roh Kudus tolong kami, anak-anak-Mu. Kami tidak akan mampu untuk kami menjaga hidup kami dengan baik. Tapi biarlah Roh Kudus terus berkarya di dalam hidup kami. Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami hidup, melakukan kehendak Tuhan, hidup memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Roh Kudus untuk kami bisa menjaga kekudusan hidup kami. Kami mau memiliki Roh Kudus yang terus ada di dalam hidup kami, supaya kami terus semakin bertumbuh dewasa, menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, sebagai ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami mengasihi bangsa ini Tuhan. Sebab itu kami rindu membawa bangsa ini di hadapan-Mu, dengan segala masalah persoalan yang sedang dihadapi oleh pemerintah bangsa ini. Tuhan, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan pertolongan atas pemerintahan bangsa kami, untuk dapat menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada di Indonesia ini. Juga untuk masalah pandemi COVID-19, Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau terus menjaga bangsa ini. Bangsa ini adalah bangsa yang Engkau kasihi, yang tidak akan Engkau tinggalkan. Sebab ada banyak anak-anak Tuhan juga yang berseru kepadamu Tuhan, memohon pertolongan dan belas kasih-Mu. Sebab itu kami percaya Tuhan, masa pandemi ini akan segera berakhir. Bahkan kalaupun masih akan berlangsung Tuhan, kalau Engkau izinkan, kami percaya Engkau tidak biarkan
bangsa kami berjalan sendiri. Engkau tidak akan biarkan bangsa kami terpuruk, karena bangsa ini adalah bangsa yang Kau kasihi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati pemerintahan bangsa kami. Berkati polisi, TNI, Angkatan Laut, Darat, Udara. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat. Tuhan berikan setiap perangkat bangsa ini, Tuhan Yesus, yang menjaga Indonesia. Engkau memberkati, para menteri Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Biarlah hikmat-Mu senantiasa menyertai roh takut akan Tuhan atas orang-orang yang ada di bangsa Indonesia ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkat-Mu juga atas kota Surabaya, di mana kami bekerja, di mana kami berkarya. Tuhan, Engkau memberkati kota ini, di dalam nama Yesus. Surabaya kota yang sehat, Surabaya kota yang diberkati, Surabaya kota yang aman di dalam nama Tuhan Yesus. Surabaya masyarakatnya sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Surabaya perekonomiannya stabil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga setiap kami yang hadir pagi hari ini, baik yang online yang onsite, Tuhan, kami percaya kami juga ada dalam berkat penyertaan-Mu. Dalam setiap hari-hari kami Tuhan, Engkau akan selalu menyertai, Engkau akan selalu menuntun hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam pertumbuhan rohani kami Tuhan. Terus pegang tangan kami Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan segala doa kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang mendengar doa, hanya Engkau Tuhan yang menjawab doa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara yang ada di gereja kita bangkit berdiri, mari kita akan naikkan pujian kepada Tuhan Allah kita. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kerajaan menjadi kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari lebih lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan, hidup kami penuh dengan kemuliaan-Mu pagi ini, karena Engkau sudah menyertai kami sampai hari ini. Kau sudah menyertai dalam ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan biarlah Tuhan hidup kami membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, melalui karakter yang diubahkan,
melalui sikap hidup kami yang semakin berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mengizinkan Roh Kudus untuk tinggal menetap dalam hidup kami. Tidak secara temporer, tetapi secara permanen dalam hidup ini. Sehingga hidup kami betul-betul dipenuhi dan dipimpin oleh Roh-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kau memberkati seluruh anak-anak Tuhan yang sudah melayani di bidang mereka masing-masing dalam ibadah pagi ini. Dalam hidup pribadi, pertumbuhan imannya, pekerjaannya, masa depannya kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang sudah beribadah bersama kami, baik yang di gereja maupun yang di rumah, atau mungkin yang berada di luar rumah. Kami percaya lawatan kasih-Mu menyertai setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada pimpinan-Mu, dan biarlah Engkau memberkati kami dengan berkat yang datang daripada-Mu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa yang mengasihi kita, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang kudus yang mempersatukan kita satu sama lain, penyertaan penghiburan dan sukacita oleh karena Roh Kudus memimpin hidupmu, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat sukacita ini di dalam